Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Wahyu Ari Prasetyo, biasa dipanggil Wahyu. Saya dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum selama 1 semester yang diampu oleh Bapak Afif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman, kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Nah, dengan program itu, para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Nah, kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa seperti bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif. Nah, semua kesempatan dan kegiatan yang akan dan perlu dilakukan oleh siswa itu direncanakan dalam suatu kurikulum. Nah, selanjutnya landasan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum pastinya membutuhkan landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Nah, penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat itu akan berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain, akan berakibat pada terhadap kegagalan proses pengembangan manusia. Nah, kurikulum itu disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, pengembangan kurikulum juga mempunyai prinsip yang terbagi menjadi 4 landasan pokok yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, ada landasan filosofis, yaitu asumsi-asumsi tentang hakikat realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik letak titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, asumsi-asumsi filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan. Nah, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta pada peranan peserta didik dan peranan pendidik. Nah, yang kedua ada landasan psikologis. Nah, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi yang menjadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Ada 2 jenis psikologi yang harus menjadi acuan, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan mempelajari proses dan karakteristik perkembangan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Nah, sedangkan psikologi belajar mempelajari tingkah laku peserta didik dalam situasi belajar. Nah, ada 3 jenis teori belajar yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum, yaitu teori belajar kognitif, behavioristik, dan humanistik. Yang ketiga, ada landasan sosial budaya, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi yang dijadikan titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Karakteristik sosial budaya di mana peserta didik hidup berimplikasi pada program pendidikan yang akan Yang keempat, ada landasan ilmiah dan teknologi, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum pastinya membutuhkan sumbangan dari berbagai kajian ilmiah dan teknologi, baik yang bersifat hardware maupun software. Nah, sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sosiologi. Nah, dari landasan tersebut, kurikulum pastinya mempunyai tujuan yang perlu dikembangkan. Nah, sebelum mengembangkan tujuan tersebut, maka kurikulum mempunyai landasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum dapat dikembangkan. Nah, yaitu yang pertama, tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan. Yang kedua, sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang ketiga, perkembangan peserta didik yang menunjuk pada karakteristik perkembangan peserta didik. Yang keempat, keadaan lingkungan.
yang dalam arti luas, meliputi lingkungan manusiawi, interpersonal, lingkungan kebudayaan, kemudian termasuk iptek, kultural, dan lingkungan hidup atau biokologi. Nah, serta lingkungan alam atau geokologis. Nah, yang kemudian nomor 5 itu ada kebutuhan pembangunan yang mencakup kebutuhan pembangunan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, kemudian dan lain sebagainya. Nah, yang keenam itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor landasan daripada pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelajaran pengembangan kurikulum di semester 4 ini. Dapat saya simpulkan bahwasanya kurikulum baik pada tahap kurikulum sebagai ide, rencana, pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam mengembangkan harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti yang tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, kemudian dalam prinsip landasan pokok yang harus dijadikan pengembangan kurikulum itu mempunyai 4 landasan ya, yang tadi ya. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosial budaya, dan yang keempat ada landasan ilmiah dan teknologi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pelajaran mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Pak Afif. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.